Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur kalau malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama bersekutu kepada Tuhan lewat persekutuan doa kita malam hari ini. Walaupun secara tempat kita terpisah, kami ada di tempat sini, Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, ataupun dimanapun berada, kita boleh sama-sama memuji menyembah Tuhan, dan kita juga bisa menaikkan doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan tenangkan diri kita sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau ambil waktu teduh. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai persekutuan doa kita malam hari ini dengan kita sama-sama mengangkat satu pujian. Kita mau katakan, Bapakku datang, kami memujimu dan kami mau menyembahmu. Ada bagiku
bersama-sama kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan lagi Tuhan untuk boleh datang bersama-sama memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Engkau menjaga kami dengan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk melewati hari-hari hidup kami yang tidak mudah ini Tuhan. Engkau yang selalu ada bersama kami. Tak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak mau takut akan apapun juga. Kami tidak mau khawatir, sebab Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah menjadi jawaban atas setiap persoalan hidup kami Tuhan. Ya Bapa, kuduskan, sucikan setiap kami. Ampunilah segala dosa kami, sehingga kami boleh didapati berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan doa kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama bersuka cita, kita mau menaikkan pujian, kita mau bersyukur untuk kasih-Nya Tuhan yang begitu besar. Di mana kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita, kasih-Nya yang sudah memberkati kita. Mari kita bersuka cita, kita memuji Tuhan. Kita mau katakan kasih-Nya yang besar. Mari kita bertepuk tangan semuanya. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri semuanya. Betapa tingginya, betapa tingginya, betapa lebarnya kasih-Nya Yesus, sungguh besar. Betapa dalamnya, betapa kekalnya kasih-Nya Yesus. Katakan betapa tingginya, betapa tingginya, betapa lebarnya kasih-Nya Yesus, sungguh besar. Betapa dalamnya, betapa kekalnya kasih-Nya Yesus, sungguh betapa tingginya, betapa tingginya, betapa lebarnya kasih-Nya Yesus, sungguh besar. Betapa dalamnya, betapa kekalnya kasih-Nya Yesus, sungguh aja kasih-Nya Yesus, kasih-Nya Yesus, sungguh aja kasih-Nya Yesus, kasih-Nya Yesus, sungguh aja. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Bersyukur ya, kita punya Allah yang begitu mengasihi kita. Baik, selanjutnya kita akan angkat pokok-pokok doa kita. Pertama-tama kita akan naikkan doa syukur kita di hadapan Tuhan.
Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena untuk kasih yang besar yang telah menyelamatkan kita, dan kita bersyukur di mana Tuhan sudah menyertai kita untuk boleh melewati sepanjang minggu ini, dan kita malam hari ini bisa kembali sehat tanpa kekurangan apapun juga atas penyertaan Tuhan. Kita berdoa juga untuk keluarga kita yang Tuhan berkati. Kita juga berdoa di setiap pergumulan kesulitan yang kita boleh alami juga, yang Tuhan izinkan. Mari kita buka suara, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa surga, kami bersyukur, terima kasih padamu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau sama-sama mau naikkan doa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami, yang memberikan kami hidup yang baru Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kami melewati sepanjang minggu ini. Kembali kami malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama boleh bersekutu kepada Tuhan tanpa kekurangan apapun. Ini sungguh satu anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Engkau untuk kesehatan yang Engkau berikan, untuk keluarga kami yang masih Engkau jaga, Engkau pelihara dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk Tuhan masih memberkati pekerjaan dan usaha kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami di tangan-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan di mana Engkau juga mengizinkan Tuhan untuk setiap pergumulan permasalahan yang kami hadapi. Biarkanlah lewat semua ini Tuhan, boleh membuat kami semakin dekat kepada Tuhan, boleh membuat setiap kami semakin bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, pemberian Tuhan di dalam hidup kami. Demikianlah doa syukur kami yang kami panjatkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, yang kedua kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Kiranya Tuhan boleh terus menolong pemerintahan kita di dalam mengatasi persoalan yang ada di bangsa kita, terutama di dalam masalah kesehatan dan perekonomian, di mana akhir-akhir ini dikatakan terjadi lagi peningkatan orang yang terpapar COVID-19. Juga ditemukan ada varian yang baru. Mari kita bersama-sama buka suara, kita berdoa bersama. Kita mendoakan bangsa dan negara kita. Biarkanlah Tuhan yang juga menolong pemerintahan kita dalam setiap pergumulan yang ada di bangsa kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa surga, kembali kami bersatu hati Tuhan untuk mendoakan bangsa dan negara kami, terutama Tuhan untuk setiap permasalahan pergumulan yang ada di bangsa kami Tuhan, yaitu terutama permasalahan kesehatan dan masalah perekonomian. Ya Tuhan, Engkau tolonglah pemerintahan kami, di mana untuk masalah kesehatan Tuhan, di mana pemerintah kami sudah begitu berupaya Tuhan untuk boleh mengatasi untuk masalah COVID ini, agar penyebaran COVID ini bisa sungguh-sungguh bisa dikurangi orang-orang yang terpapar, sehingga mata rantai COVID ini bisa dihilangkan Tuhan. Tapi biarkanlah Tuhan yang terus memberikan hikmat kepada pemerintahan kami. Biarkanlah setiap upaya yang dilakukan ya Tuhan, biarkanlah Tuhan yang bercampur tangan memberikan keberhasilan di dalam mengatasi COVID ini, sehingga semakin angka menurun orang yang terpapar COVID ya Tuhan. Biarkanlah Tuhan juga menolong Tuhan. Biarkanlah untuk pemberian vaksinasi Tuhan, biarkanlah kepada masyarakat untuk bisa semakin dipercepat ya Tuhan, sehingga masyarakat semuanya bisa divaksin ya Tuhan, sehingga bisa mencegah bertambah banyaknya orang yang terpapar COVID ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga doakan ya Tuhan, biarkanlah masyarakat semua bertanggung jawab Tuhan untuk hal ini Tuhan. Biarkanlah semuanya masyarakat bisa disiplin menjaga protokol kesehatan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, biarkan pemerintah Tuhan juga diberikan hikmat Tuhan untuk baik terus meningkatkan perekonomian bangsa kami, agar masyarakat bisa hidup damai dengan sejahtera. Terima kasih Tuhan, demikianlah doa kami untuk bangsa kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan angkat satu pujian lagi sebelum kita meneruskan pokok-pokok doa kita. Kita angkat pujian satu lagi. Biarlah di hari-hari yang hidup, hari-hari ini yang sulit ini,
Biarkanlah kita boleh menjadikan Tuhan menjadi satu-satunya tempat perlindungan kita. Sebab Dialah penolong di waktu susah yang sangat terbukti. Kita angkat pujian, Tuhanlah perlindunganku. Bila dengan iman kita naikkan pujian ini, kita menjadikan Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Katakan haleluya, 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 ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Nyanyikan haleluya. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, 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 ku mau sembah Dia. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia. Baik Bapak Ibu, baik, kita akan melanjutkan menaikkan pokok-pokok doa kita. Selanjutnya kita akan sama-sama mendoakan kehidupan jemaat kita di tempat ini. Kita berdoa kiranya apapun yang menjadi pergumulan hidup jemaat Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menolong dan memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar. Kiranya di dalam mereka berusaha, biarkanlah Tuhan juga boleh memberkati. Dan kita juga doakan bagi mereka yang sakit juga Tuhan, biarkanlah Tuhan yang juga boleh memberikan kesembuhan, Tuhan yang boleh menjamah. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa surga, pada saat ini kami bersatu hati Tuhan. Kami mau mengangkat doa buat jemaat-Mu di tempat ini di GKJ Ampera Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan permasalahan hidup yang mereka alami saat ini Tuhan, biarkanlah mereka boleh terus kuat dan terus boleh bersandar kepada Tuhan. Biarkanlah pertolongan hanya didapat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa dan kepadamu Tuhan, untuk jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk apa yang menjadi
usaha mereka, pekerjaan mereka. Biarkanlah Tuhan juga boleh terus campur tangan dan boleh terus memberkati. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarkanlah di tengah-tengah kondisi pandemi ini Tuhan, biarkanlah hubungan antara anggota keluarga Tuhan bisa terjalin dengan baik dan harmoni Tuhan. Hubungan pasangan suami, hubungan anak dengan orang tua Tuhan. Biarkanlah di tengah-tengah apapun menjadi permasalahan mereka, biarkanlah bisa secara kekeluargaan bisa dibicarakan dengan baik-baik dan penuh kedewasaan dan penuh dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin saat ini dan bergumul dengan kesehatan mereka. Biarkanlah Tuhan yang boleh menghibur mereka, dan biarkanlah Tuhan yang boleh menjamah dan memberikan memulihkan kesehatan mereka. Biarkanlah Tuhan yang juga boleh menguatkan kerohanian mereka, walaupun mereka harus beribadah di rumah masing-masing. Ya Bapak, demikianlah doa kami berjemaat Tuhan di tempat ini. Biarkanlah Tuhan yang bersertai, Tuhan yang boleh terus melindungi dan mengasihi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan selanjutnya kita akan berdoa buat anak-anak kita dan cucu kita yang saat ini sedang menempuh ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas ya. Walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi ini yang masih sekolah secara online, biarkanlah anak-anak sungguh-sungguh bisa belajar dengan fokus dengan baik, terutama saat ini mau menghadapi ulangan kenaikan kelas. Biarkanlah mereka diberikan kesehatan dan dukungan dari orang tua untuk memberkati agar mereka bisa belajar dengan tenang dan belajar dengan fokus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa surga, pada saat ini kami bersahati untuk mendoakan anak-anak kami dan cucu-cucu kami yang tercinta Tuhan, di mana saat ini Tuhan mereka sedang sekolah secara online di rumah. Ya biar apapun juga Tuhan, biarkanlah ini semua tidak menghalangi semangat mereka untuk terus bersekolah ya Tuhan. Di mana saat ini Tuhan mereka anak-anak kami sedang menghadapi ulangan akhir semester kenaikan kelas. Ya Tuhan, Engkau berkati anak-anak kami Tuhan, berikan roh hikmat kepintaran Tuhan. Biarkan anak-anak kami bisa sungguh-sungguh belajar dengan baik dan penuh tanggung jawab, sehingga mereka Tuhan tidak mengalami kesulitan saat mereka harus menghadapi soal ulangan mereka, sehingga mereka bisa mengerjakan semua soal ulangan dengan baik, dan sehingga mereka bisa memperoleh nilai yang bagus, sehingga mereka bisa bisa dapat naik kelas ya Tuhan. Engkau berkati juga untuk keluarga, orang tua bisa mendukung mereka selama ulangan ini, lebih perhatian kepada anak-anak, terutama untuk setiap kebutuhan anak-anak sekolah untuk menghadapi ulangan ini bisa dipersiapkan sehingga anak-anak tidak mengalami, bisa belajar dengan tenang dan sehingga bisa fokus, sehingga bisa menghadapi ulangan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak kami dan juga cucu kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terakhir kita mau berdoa berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan untuk setiap pergumulan persoalan hidup kita. Mari kita bawa di hadapan Tuhan, kita berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami, untuk boleh sama-sama menaikkan setiap permohonan doa dan seruan doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap doa-doa kami dan Engkau boleh menjawabnya Tuhan seturut dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Kami berserah penuh hanya kepada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, selanjutnya kita akan sama-sama membacakan firman Tuhan yang terdapat pada 1 Filipi ayat 27 sampai 30. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama
perikopnya yaitu nasihat supaya tetap berjuang. Mari kita membacakan pertanggapan mulai dari saya ayat 27, Bapak Ibu dan bersama singer sama-sama membacakan di ayat 28. Dan untuk ayat-ayat yang berikutnya kita tetap berselang-seling ya. Baik, saya akan membacakan ayat yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Ya, pembacaan firman Tuhan cukup sampai di sini. Diberkatilah setiap kita tidak hanya menjadi pendengar ataupun membacakan firman Tuhan, terlebih kita boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Baik, selanjutnya untuk mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudari Desi, mari kita sama-sama angkat satu pujian lagi. Biarlah kita hidup boleh menggenapi firman Tuhan, boleh menjadi bukti kebesaran Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kalau Engkau memberikan kami firman-Mu. Dan kami mau bersama-sama merenungkannya ya Bapa malam hari ini. Sekiranya Engkau boleh memberkati pemberitaan firman-Mu dan Engkau boleh melayakkan kami memahami isi hati-Mu dan bersama-sama melakukannya di dalam kehidupan kami. Layakanlah hamba-Mu yang menyampaikannya ya Bapa, kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan dan kami mau bersama-sama bertumbuh sebagai gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita adalah warga Indonesia. Ya Bapak Ibu ya, mungkin kalau ada di antara Bapak Ibu yang bukan warga negara Indonesia, ya mungkin Bapak Ibu adalah warga negara dari negara lain gitu. Tetapi yang pasti kita hidup di dalam negara yang punya aturan, yang kemudian kita itu menjadi warga negaranya dan kita wajib untuk mengikuti peraturan-peraturan dari negara kita sendiri atau negara tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita punya status di dunia ini yaitu warga negara Indonesia contohnya. Tetapi sejatinya kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, sebagai gereja Tuhan, kita memiliki warga kenegaraan lain, yaitu warga negara sorgawi. Kita mempunyai status sebagai anak-anak Allah, maka kita punya status sebagai warga negara sorga. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30, Paulus yang waktu itu di penjara memberikan catatan atau surat kepada jemaat di Filipi, menguatkan iman mereka yang mungkin sedang goyah ataupun karena mereka mengalami penganiayaan, penderitaan, pengasingan. Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka juga adalah warga kerajaan sorga. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30, Paulus mengingatkan mereka untuk mempunyai kehidupan yang bertumbuh bersama-sama dan memiliki kesatuan iman. Saya akan membacakan kepada kita semua dan Bapak Ibu bisa menyimak kitab sucinya masing-masing di rumah. Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku Paulus datang dan aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat kepadaku Paulus, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi Bapak Ibu, konteks dari ayat ini adalah ketika Paulus di penjara dia menguatkan jemaat Tuhan, gereja Tuhan di Filipi. Waktu itu orang-orang Yunani yang juga sudah banyak berpindah kewarganegaraan menjadi bagian dari orang Roma, mereka itu tinggal di Filipi, bukan di pusat kota Romanya, tetapi bukan berdekatan dengan kota Romanya, tetapi menjadi pusat kota, menjadi salah satu pusat kota di Roma. Nah mereka itu tinggal di Filipi dan mereka sudah banyak yang menjadi percaya, yang menjadi Kristen begitu ya. Dahulu mereka banyak orang Yahudi, tetapi kemudian mereka mendapatkan firman Tuhan, mendapatkan anugerah untuk percaya dan mereka pun menjadi orang Kristen.
Nah, mereka ini orang-orang yang masih mengikuti tradisi-tradisi Yunani. Walaupun tinggal di Filipi, merasa sebagai warga negara Romawi, mereka masih memiliki budaya-budaya Yunani. Yang salah satunya adalah mereka berperilaku dan menghidupi hidup mereka. Kalau di ayat 27 kata berpadanan, hidup berpadanan, mereka itu sebenarnya sedang bertindak sebagai warga negara yang baik. Mereka berusaha untuk menjadi pribadi masyarakat yang baik, yang semuanya mereka lakukan demi wilayah mereka, demi nama kota mereka. Jadi kadang-kadang mereka itu bertindak, berpikir, melakukan banyak pekerjaan itu sebagai suatu ungkapan, sebagai suatu hak istimewa bahwa mereka adalah orang Roma. Mereka adalah bagian dari kota mereka sekarang. Jadi apapun yang mereka lakukan saat itu, mereka lebih banyak atau lebih condong menampilkan diri sebagai warga negara masyarakat di wilayah itu. Nah, Paulus ingin mengingatkan mereka, hendaklah hidupmu berpadanan bukan hanya sebagai seorang warga negara wilayah yang baik, tetapi juga sebagai warga negara sorgawi karena Injil Kristus. Nah, inilah yang Paulus tekankan dari pembacaan ayat kita tadi. Paulus menginginkan mereka bahwa mereka bisa bersatu bukan hanya tentang apa yang mereka lakukan sebagai warga negara wilayah, tetapi sebagai warga negara Allah yang menguatkan iman satu sama lain, yang tetap hidup di dalam Tuhan meskipun di dalam penganiayaan. Terbukti Paulus pun sedang dipenjara karena pengajarannya akan Injil Kristus. Nah, Bapak Ibu, Paulus mengingatkan jemaat untuk mereka hidup sebagai manusia-manusianya Allah, sebagai warga gereja, bukan saja warga wilayah. Seperti apa Bapak Ibu yang Paulus inginkan kepada mereka, yang sebenarnya saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah yang statusnya sama. Kita juga adalah warga negara surga, punya kepunyaan Allah. Kita juga bisa belajar dari nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang pertama itu adalah kerelaan untuk hidup bersama dan teguh memperjuangkan iman, memperjuangkan Injil. Kerelaan untuk hidup bersama dan teguh memperjuangkan Injil. Nah, berdiri teguh di dalam iman mereka tentu tidak mudah Bapak Ibu di masa itu. Walaupun rasul itu dekat dengan mereka, walaupun banyak gereja ataupun jemaat mula-mula itu tumbuh di tengah-tengah mereka, tetapi kehidupan mereka, iman mereka secara bersama-sama itu tidak mudah. Tidak seperti kita sekarang, karena mereka harus menghadapi tekanan dari pemerintah setempat. Mereka juga harus menghadapi ajaran-ajaran yang meragukan Injil Kristus, dan mereka harus menghadapi tekanan-tekanan lainnya. Mereka bukan hanya mengalami tekanan omongan-omongan orang, pengajaran-pengajaran sesat, tetapi tekanan secara fisik. Mereka bisa ditangkap, mereka bisa dipenjarakan seperti Paulus, mereka bisa mati martir, dihukum mati karena mereka orang percaya. Nah, tapi di sini kerelaan untuk hidup bersama dan teguh memperjuangkan Injil sangat ditekankan. Kalau di masa lampau ada perang yang terjadi di Gettysburg, yaitu nama perangnya Little Round Top. Jadi ini adalah pertempuran perang saudara yang kala itu kalau mau bertempur mereka itu bukan bersembunyi di sebuah tank, tangki senjata gitu ya, bukan. Tetapi mereka akan berjejer, para tentara ini kan berjejer, berdiri gitu ya, berbaris dan mempertahankan barisan mereka sambil berjalan menembaki musuh. Dan mereka tidak takut untuk terluka, tetapi mereka akan maju terus
dengan barisan yang kuat. Mereka tidak akan mundur, tapi malah maju terus dengan barisan yang kuat itu. Nah, Paulus menginginkan jemaat waktu itu sama seperti orang-orang itu yang seperti saya sebutkan tadi. Tidak boleh mereka mundur sedikit pun, tetapi tetap bersama-sama mengeratkan barisan maju untuk Injil Kristus. Kalau kita lihat di ayat 27, Paulus bilang, hidupmu harus berpadanan, harus sebagai warga negara surga dengan Injil Kristus, supaya ketika dia datang, ketika Paulus walaupun tidak datang tapi ia melihat dan mendengar bahwa jemaat yang sudah percaya Tuhan itu berdiri teguh dengan satu roh, satu hati, sejiwa, berjuang untuk iman dan berjuang karena berita Injil. Nah, Bapak Ibu, berjuang bersama itu tidak mudah. Apalagi di masa-masa itu, karena mereka punya pengalaman penganiayaan besar. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Berjuang bersama karena Injil itu tidaklah mudah, karena kita bisa melihat realita kita kehidupan sehari-hari. Apalagi di masa sekarang. Mau bersama itu seperti apa? Apakah duduk bersama? Apakah berkumpul bersama di satu ruangan? Tidak mudah ya, karena sekarang kita pandemi begitu. Tetapi yang ingin ditekankan adalah bersama-sama dalam satu roh, berjuang bersama karena Injil Kristus. Masalahnya adalah Bapak Ibu, kita seringkali ingin berjuang sendiri karena kita merasa ya imanku, perjuanganku, hidupku gitu. Enggak ada mungkin orang-orang lain, tidak ada sangkut pautnya. Kita merasa juga ingin mempertahankan diri kita sendiri tanpa orang lain. Bisa saja begitu. Tetapi Bapak Ibu, berjuang untuk hidup bersama, kerelaan hidup bersama dan teguh memperjuangkan Injil adalah ketika kita melihat komunitas kita, ketika kita melihat keluarga kita, ketika kita melihat rekan-rekan kita yang dahulu mungkin mereka punya iman kepada Tuhan, mereka sangat giat berdoa, melayani, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi mereka sedang merosot. Disitulah tantangan kita untuk mempunyai hati berjuang bersama mereka, kembali mengingatkan dan menguatkan iman mereka. Bapak Ibu, tidaklah mudah menjalaninya, karena ketika kita dihadapkan dengan ego kita manusia ataupun kepentingan kita sendiri, kita akan melupakan hal itu. Di dalam ayat ini Bapak Ibu, dalam ayat 27 sampai yang ke-28, Paulus mengingatkan mereka harus sejiwa, satu roh di dalam iman dengan tidak gentar sedikit pun karena lawan. Artinya Bapak Ibu, Paulus sendiri menyadari walaupun kita sama-sama kita mengatakan kita orang percaya kepada Tuhan, kita menyembah Allah yang sama, beriman kepada yang Allah yang sama, tapi belum tentu kita mau mempunyai hidup yang bersama-sama, sehati bersama untuk Injil Tuhan. Bahkan mungkin kita pun semakin menggentar atau lemah ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak kita sukai, dengan orang-orang yang tidak cocok dengan kita. Tetapi Bapak Ibu, diingatkan lagi oleh firman Tuhan bahwa kita harus dengan satu pikiran berjuang bersama-sama. Paulus ketika dia melayani Tuhan, dia dianiaya sebegitu rupa, tetapi ia tidak sendirian karena banyak pejuang-pejuang iman yang kemudian meneruskan imannya, pelayanannya. Hidup kita orang percaya harus kita sandarkan kepada Allah, dan kita harus memiliki keyakinan bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini dilihat oleh penerus kita, orang sekeliling kita sebagai Injil Tuhan, sehingga kita pun berjuang bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, secara pribadi mari kita melihat
bahwa diri kita orang percaya ini berperan penting terhadap orang lain, kepada orang lain, dan dengan orang lain. Kita masing-masing adalah anggota tubuh Kristus. Masing-masing dari kita punya kelebihannya masing-masing, punya porsinya masing-masing, punya keunikan masing-masing, punya tugas masing-masing. Dan kita harus bersatu Bapak Ibu untuk menjalankan tugas kita, tugas Injil yang sudah diberikan kepada kita, bersatu hati sebagai anggota tubuh Kristus. Tidak boleh kita itu merasa kita lebih benar daripada orang lain dan kemudian kita meninggalkan mereka. Ataupun tidak boleh kita abai ketika kita melihat ada anak-anak kita, suami, istri kita, orang tua kita, rekan-rekan kita yang sekiranya mereka itu sedang tidak baik-baik saja ataupun sedang jauh daripada Tuhan dan kita pun abai begitu ya. Tidak boleh demikian. Seharusnya kita hidup bersama dan teguh memperjuangkan Injil Kristus di hadapan orang-orang yang kita jumpai sehari-hari. Bukan dengan kita terus-menerus menyatakan kesalahan atau ketidakbenaran, tetapi justru kita mewartakan kebenaran Kristus, mewartakan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat merangkul orang-orang di sekeliling kita dan kita pun rela untuk hidup bersama dan teguh memperjuangkan Injil. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Dia yang mempunyai seluruh alam semesta. Dia bisa memakai Kristus. Tuhan kita bisa memakai dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang lain, untuk menyelamatkan manusia, karena dia adalah Tuhan. Tetapi Tuhan mempercayakan Injilnya, pekerjaannya, pelayanannya kepada kita manusia yang lemah, manusia yang berdosa, untuk saling melayani manusia yang lainnya Bapak Ibu. Sehingga sudah menjadi tugas kita untuk memperhatikan satu sama lain dan tetap hidup dengan penuh kerelaan, berjuang berdiri teguh dalam satu roh, sehati sejiwa, dan saling mengasihi, saling mewartakan Injil Kristus. Siapa lagi yang dapat kita beritakan Injil Kristus dalam kehidupan kita selain saudara-saudara kita, selain rekan-rekan kerja kita, selain anggota keluarga kita? Kita tidak bisa menginjili iblis Bapak Ibu. Yang kita bisa injili adalah rekan-rekan kita, sesama kita, keluarga kita. Bukan dengan menunjukkan kesalahan mereka, tetapi mewartakan Injil Kristus, mewartakan kasih anugerah Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh tersentuh dan melihat Kristus dalam hidup kita. Memiliki kerelaan untuk hidup bersama tidak mudah, apalagi memperjuangkan Injil bersama-sama dengan mereka yang lemah. Tetapi itulah panggilan kita. Dan di ayat 28 dikatakan, kita tidak boleh lengah, tidak boleh gentar sedikit pun melawan godaan ataupun lawan kita, baik itu diri sendiri, iblis ataupun yang lainnya. Karena kita percaya bahwa itulah tanda keselamatan kita yang datang dari Allah kalau kita mengerjakan pelayanan dan kepercayaan yang sudah Tuhan beri. Yang kedua Bapak Ibu, ketika Paulus itu sedang menasehati jemaat, Paulus menyadari bahwa jemaat itu memang mereka harus hidup bersama-sama, saling memperhatikan satu sama lain, saling memberitakan kasih Kristus. Tetapi Paulus juga menasihati mereka, bukan hanya hidup bersama dan kemudian memberitakan kasih Kristus, tetapi mereka harus rela untuk hidup bersama di dalam pergumulan iman yang berat dan di dalam penderitaan. Berhidup bersama di dalam penderitaan. Saya rasa kita tidak ada yang mau untuk hidup di dalam penderitaan. Kita maunya hidup baik-baik saja. Bukankah setiap pagi kita bangun tidur, kita bekerja, kita melakukan segala aktivitas agar kita tidak menderita, agar kita dipuaskan kehidupan kita, agar kita mendapatkan sukacita. Tetapi di sini Paulus mengingatkan mereka untuk rela hidup bersama di dalam pergumulan iman dan penderitaan,
agar nama Tuhan dipermuliakan dan agar hidup orang percaya menjadi benar-benar memiliki iman yang murni. Orang Kristen zaman sekarang tidak perlu mengalami penganiayaan yang sangat brutal seperti zaman Kaisar Nero begitu ya. Kita tidak harus mengalami penderitaan itu seperti harus mati martir, seperti harus ditangkap oleh teroris ataupun ditekan oleh negara, ditekan oleh para kerajaan sama seperti dahulu begitu ya. Tidak. Tetapi kita bisa menderita demi Kristus di dalam pergumulan iman untuk melawan daging kita, melawan keinginan daging dan hawa nafsu duniawi kita. Karena kita telah dibenarkan karena iman, kita memiliki damai sejahtera Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan keselamatan kita adalah anugerah beriman kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita diberikan iman, diberikan anugerah, dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Kalau kita sudah dibenarkan dan dijamin keselamatan kita, untuk apa kita itu takut menderita? Terutama menderita karena Tuhan dan menderita karena kita menyangkal diri, menyangkal keinginan daging kita demi Tuhan kita. Toh yang paling kita butuhkan yaitu keselamatan dan kasih karunia sudah Tuhan berikan. Jadi penderitaan kita di dalam pergumulan iman seharusnya tidaklah sebanding dan harusnya dapat kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Penderitaan kita sebagai orang Kristen, gereja Tuhan, rekan-rekan sepelayanan, keluarga di zaman sekarang lebih mengarah kepada pengudusan iman. Kerelaan untuk hidup bersama-sama di dalam pergumulan iman dan penderitaan haruslah dilihat sebagai sebuah ketaatan. Taat karena kita tidak mementingkan sendiri lagi, dan taat karena kita terus mau setia kepada Tuhan. Keegoisan, kesombongan, iri hati, kedengkian, kemarahan, pikiran-pikiran yang jahat dan negatif tidak kasat mata Bapak Ibu. Kadang-kadang hanya diri kita sendiri yang menyadarinya. Kadang-kadang mungkin ada orang-orang terdekat kita yang menyadarinya. Berbagai macam dosa dan kelemahan kita yang tidak orang lain itu lihat secara kasat mata, sebenarnya itu adalah penderitaan yang harusnya kita itu serahkan kepada Tuhan, yang kita anggap sebagai penyangkalan diri untuk tidak lagi marah-marah, penyangkalan diri kerendahan hati, untuk tidak lagi sombong, untuk tidak lagi berpikir yang negatif, untuk tidak lagi dengki dan iri hati. Itulah penderitaan kita secara spiritual Bapak Ibu di zaman sekarang. Penderitaan kita dan pergumulan iman kita harus terlihat sebagai suatu hak istimewa untuk kita semakin dimurnikan imannya dan semakin mengenal firman Tuhan. Bapak Ibu, mungkin di antara kita seringkali punya pergumulan pribadi yang kita anggap, oh ini ya udah, ini penderitaan saya deh gitu. Tetapi Bapak Ibu, di dalam ayat ini Paulus mengajak bukan hanya kita memperhatikan penderitaan kita sendiri, pergumulan diri sendiri, tetapi pergumulan sesamanya, pergumulan sesama jemaat, pergumulan sesama rekan-rekan, sesama keluarga. Bagaimana kita dapat mengatakan kalau kita adalah orang setia dan orang yang menang atas pergumulan, kalau kita tidak ingin bergumul bersama-sama dengan orang lain, kalau kita juga tidak punya rasa empati dan duka cita yang sama ketika kita melihat orang lain sedang jatuh dalam dosa, bergumul atas dosanya. Alih-alih kita menghakimi mereka, alangkah lebih baik kita bergumul bersama mereka. Kita sehati bersama mereka dan kita menguatkan mereka bersama-sama. Sebagai anak Allah, sebagai orang yang punya status warga kerajaan surga, marilah kita bersama-sama hidup di dalam iman,
memiliki kerinduan untuk bertumbuh di dalam panggilan Tuhan, untuk bergumul bersama. Paulus mengingatkan jemaat, kepada mereka sudah dikaruniakan keselamatan. Dan karunia itu bukan saja untuk percaya kepada Tuhan, bukan saja untuk mendapatkan keselamatan Bapak Ibu, bukan hanya itu, tetapi juga untuk menderita untuk Kristus. Menderita untuk Kristus, sekali lagi, bukan hanya mati martir, bukan hanya secara fisik, tetapi menderita bersama Kristus adalah ketika kita taat kepada Bapa, ketika kita merendahkan diri kita, ketika kita mau taat sampai mati sama seperti Kristus. Kita melakukan apa yang Bapa kehendaki, melihat diri kita sendiri bahwa kita penuh dengan kelemahan, bahkan dosa-dosa yang tidak kasat mata. Mari kita buang itu semua, kita anggap itu juga adalah penderitaan kita, dan bersama-sama dengan Kristus kita dimenangkan Bapak Ibu. Dan di dalam pergumulan itu kita juga diingatkan Paulus di ayat 30. Dalam pergumulan yang sama kita melihat bahwa Paulus mengingatkan mereka untuk melihat kepadaku, melihat kepada Paulus, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi Bapak Ibu, Paulus mengingatkan jemaat, bukan hanya mereka hidup harus bersama-sama, hidup rela bersama dan memberitakan Injil Kristus, tapi juga hidup bersama di dalam penderitaan karena Kristus dan mengingat Paulus. Mengingat Paulus artinya mengingat orang lain yang menderita juga. Ketika Tuhan mengusir manusia pertama di Taman Eden, manusia pertama itu kehilangan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan secara langsung di dalam kehidupan kekal. Mereka jatuh di dalam dosa, Tuhan mengusir mereka. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan beranugerah. Dia membiarkan keturunan orang manusia pertama itu dan membiarkan keturunannya memanggil nama Tuhan, dan mereka pun menjadi orang-orang yang kembali bersekutu dengan Tuhan. Ketika seluruh manusia itu dirasa Tuhan sudah jatuh dalam dosa yang sangat amat mendukakan Tuhan, yang secara sengaja tidak ingin mendengar lagi kebenaran tentang Tuhan, maka Tuhan menghukum seluruh dunia dan menyelamatkan satu keluarga, yaitu Nuh, supaya Tuhan melenyapkan segala dosa dan Tuhan memberkati keluarga Nuh, sehingga keluarga Nuh pun kembali mendapatkan anugerah bersekutu dengan Tuhan. Ketika Tuhan itu menserahkan manusia, mencerai-beraikan mereka, manusia yang angkuh, yang sombong di dalam peristiwa Menara Babel, Tuhan membuat mereka terpisah-pisah dan tidak bisa saling punya ikatan yang erat sekali seperti sebelumnya. Tapi Tuhan membiarkan mereka berserak-serak karena Tuhan berinisiatif untuk satu waktu mengumpulkan mereka kembali. Sama seperti ketika Tuhan memanggil Abraham untuk menjadi bapa di antara orang percaya, menjadi bapa dari orang percaya. Tuhan ketika menyerahkan manusia, Tuhan berinisiatif mengumpulkan mereka kembali bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah berhenti memanggil kita untuk hidup bersama, bersekutu bersama, bertumbuh bersama, bahkan mati untuk dosa bersama-sama, tetapi kembali bersekutu dengan Allah Bapa bersama-sama. Tuhan tidak pernah berhenti memanggil kita untuk bersama-sama bersekutu Bapak Ibu. Dimulai dari kejadian diciptakan manusia pertama sampai zaman kita sekarang, Tuhan memanggil jemaatnya untuk bersekutu bersama di dalam penderitaan, di dalam pengabaran Injil. Jadi jangan ada di antara kita, anak-anak Tuhan, orang percaya yang merasa eksklusif, yang merasa membenarkan diri dan tidak mau memperhatikan satu dengan yang lain. Mintalah kepada Tuhan kekuatan Tuhan untuk mengubahkan hidup kita, dan kita boleh dimampukan untuk saling menguatkan dan mau bersatu, mau membuka diri, mau mengampuni, mengasihi, serta kasih Kristus itu
boleh berkuasa atas hidup kita. Mari kita minta kepada Tuhan kita untuk kekuatannya itu bekerja di dalam diri kita, sehingga kita dimampukan untuk bisa hidup bersama-sama di dalam penderitaan dan di dalam pemberitaan Injil. Dan kita mau bersatu Bapak Ibu sebagai orang-orang kesayangan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, dan sebagai warga kerajaan sorga. Kita bersatu hati membuka diri, membuka pengampunan serta mengasihi untuk kita menjadi anak-anak yang menjalankan panggilan Kristus di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita minta kepada Tuhan hati yang rela bersekutu bersama, bukan mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan saudara-saudara kita. Kita mau bergumul bersama dengan mereka dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa dan kita percaya dan yakin bahwa Tuhan kita yang punya kuasa itu, yang punya kedaulatan dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk bersekutu bersama dan menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin senantiasa taat. Karena itu tetapkanlah kami untuk tetap mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu ada orang-orang yang baik yang bersama dengan kami, tetapi ketika ada orang-orang yang sulit, kami juga mau tetap mengerjakan keselamatan kami. Dan kami mau bersukacita Tuhan karena panggilan-Mu itu. Bapa Surgawi, kami memohon Engkau menguatkan kami semua jemaat-Mu untuk memiliki hati yang mau bersatu, hati yang mau saling memperhatikan, dan hati yang mau bergumul bersama-sama demi Injil Tuhan, sehingga kami hidup menjadi orang-orang kesukaan Tuhan, orang-orang yang mendapatkan hak istimewa sebagai warga kerajaan sorga, dan kami mau taat setia kepadamu ya Tuhan. Tolong kami yang kalau selama ini kami mungkin mengalami kesulitan untuk bersama-sama bersekutu, bersama-sama saling mengasihi. Tolong kami Tuhan untuk memiliki hati yang penuh dengan kekuatan daripada-Mu, sehingga kami boleh mengerjakan kerinduan-Mu itu dalam hidup kami. Dan Tuhan, kiranya firman-Mu ini yang sudah sama-sama kami pelajari boleh menjadi pelita di dalam hidup kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tolong kami Tuhan untuk memiliki hati yang setia kepadamu. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang agung, kami naikkan doa kami. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan puji-pujian dan bersama memuji Tuhan. Doa yang kita naikkan, demikian juga firman Tuhan yang menjadi makanan rohani yang menguatkan, meneguhkan kita. Mari saudara, kita akhiri seluruh ibadah doa kita malam hari ini. Kita berdiri di hadapan Tuhan, kita menaikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, mengasihi engkau, memancarkan cahaya kemuliaan-Nya, serta kekuatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat manusia, dan penghiburan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, memberkati saudara di dalam sepanjang perjalanan hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya.
Amin. Cepat dipersilakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.